Halo semuanya, kembali lagi di video wrap up alias video yang kasih tahu ke kalian buku-buku apa saja sih yang sudah aku baca di sepanjang bulan tersebut. Dan untuk video kali ini aku bakalan kasih lihat ke kalian buku-buku yang sudah aku baca di bulan Februari tahun 2022 kemarin. Dan di bulan Februari ini aku baca banyak banget sebenarnya, lumayan banyak. Totalnya ada 15 buku, jadi karena ada banyak, jadi langsung aja kita mulai yuk ke videonya. Buku yang pertama aku baca itu judulnya The Adventures of Sano and Oscar yang The Green Stone yang ditulis oleh Julio Santos dan Patricia Perez. Ini udah lama banget ada di Google Play Books TBR dan akhirnya aku memutuskan untuk baca setelah menunda-nundanya sekian lama gitu kan. Dan ini tuh bercerita tentang anaknya yang ada di cover ini yaitu Sano dan juga Oscar, dan mereka ini ceritanya lagi liburan gitu sampai akhirnya mereka menemukan batu yang sedang bersinar gitulah ya. Dan semenjak penemuan batu itu mereka jadi kayak merasa ada yang aneh dan mencoba mencari tahu sebenarnya itu ada apa sih. Bisa aku bilang novel ini atau buku ini lebih cocok untuk middle grade karena dia emang light banget sih, bahasanya itu enak banget. Dan mungkin juga cocok buat kamu yang lagi belajar bahasa Inggris karena pemilihan kata-katanya enak banget dan sederhana. Dan juga di sini ada ilustrasinya. Jadi kalian kalau membaca nggak perlu takut bingung gitu. Dan meskipun di sini juga membahas sedikit hal-hal yang bisa aku bilang lumayan berat sih, semacam astronomi gitu, tapi jangan khawatir karena itu nggak terlalu yang sampai berat banget gitu, enggak. Karena emang untuk anak-anak gitu kan. Dan karena faktor tersebut, aku jadi keinget sama satu judul yang namanya itu Mia Marcot and Robot karena sama-sama ada unsur astronomi. Tapi pokoknya aku suka banget dengan novel yang ini, rekomendasi buat kamu yang mungkin lagi cari baca-bacaan ringan. Dan makanya aku mau kasih ratingnya tuh 4 dari 5 bintang. Selanjutnya ini tuh judulnya Molly's Maze Discovery yang ditulis sama Carmen Allen. Ini tuh sebenarnya judul kedua atau judul lanjutan dari Molly's Big Decision yang pernah aku baca di bulan Juni tahun lalu kayaknya kalau nggak salah. Dan bisa aku bilang aku lebih suka sama judul yang ini karena memang dia itu menghadirkan sisi adventuring. Dan selain itu aku juga merasa kalau di sini tuh ada sisi thrillingnya gitu loh atau suspense-nya gitu. Karena memang ceritanya tuh lagi menemukan atau mencari kok menemukan sih, maksud aku tuh ceritanya emang lagi mencari semacam harta karun di labirin yang kayak di covernya gitu deh. Dan pokoknya seiring dengan mereka mencoba untuk menemukan si harta karun itu tuh bener-bener kayak makin tegang gitu lah ya. Dan apa ya, kayak ada riddle atau teka-teki gitu di sini. Pokoknya bagus banget. Dan di sini FYI aku pakai fitur audiobooks-nya dari Google Play Books untuk baca buku ini, dan karena pakai fitur tersebut dalam 1 hari sudah selesai. Dan lagi-lagi pemilihan kata-katanya lumayan enak sih kalau menurut aku. Jadi ini aku rekomendasikan juga buat kamu. Dan untuk judul yang ini aku mau kasih ratingnya tuh 4,3 dari 5 bintang. Selanjutnya yaitu adalah judul Dia Adalah Kakakku yang ditulis oleh Terelie, yang adalah salah satu wishlist aku yang udah lama banget aku pengen tuh dari kelas 8 SMP. Dan akhirnya aku mempunyai kesempatan untuk baca di tahun ini di bulan Februari kemarin. Dan aku juga baca ini dalam rangka buddy read sama Kak Ica. Dan untuk video diskusinya itu udah tayang ya di channel yang Kak Ica. Nanti aku taruh aja link videonya tuh di description box. Cara singkat, aku suka banget dengan novel ini. Terus kemudian apa ya, membawakan hal yang baru gitu. Dan jujur mungkin karena faktor kangen dengan tulisannya Terelie kali lah ya. Jadi aku mau membaca judul ini tuh cukup cepat. Terus kemudian message-nya itu lagi-lagi Terelie di sini bisa banget membuat cerita yang bener-bener message-nya itu kena banget lah ke pembaca. Dan juga apa ya, hal-hal yang diambil sama Terelie itu adalah hal-hal yang mungkin memang relate dengan kita. Dan jujur menurut aku cerita ini juga relate dengan aku di beberapa bagian. Pokoknya aku suka banget. Dan mungkin kalau apa ya, kelebihan-kelebihan lain gitu, aku suka juga di sini dengan pemilihan nama-nama tokoh yang which is aku tuh baru nyadar kalau Terelie itu emang kalau bikin nama-nama tokoh emang unik-unik banget.
Dan apalagi ya, aku pokoknya membahas segala macamnya dari buku ini tuh udah banyak banget. Kalau kalian mungkin terlalu lama, mungkin apa ya, yang belum baca judul ini, aku sebenarnya udah pernah bikin juga reviewnya versi blog, dan kalian bisa cek di kolom deskripsi di bawah. Atau bahkan minggu kemarin tuh aku ada tugas meresensi novel gitu kan, dan aku memilih judul yang ini karena emang bagus banget. Jadi kalian bisa cek di situ deh, antara dua pilihan itu, kalau kalian masih belum baca judul yang ini ya, karena waktu yang sama Kak Ica itu bersifat spoiler. Dan untuk ratingnya, karena aku suka banget, makanya aku mau kasih 5 dari 5 bintang. Selanjutnya ini tuh komik, yaitu Southern Cross-nya Becky Cloonan, dan ini adalah judul yang pertamanya ya. Dan bisa aku bilang ini tuh genrenya lebih ke sci-fi karena ada unsur spaceship alias luar angkasa. Jujur setelah selesai membacanya aku agak ngakak sendiri dan malu kepada diri sendiri karena aku kira tuh di covernya tuh cowok, ternyata tuh cewek. Dan apa ya, intinya ini tuh bercerita mengenai tokoh utama yang pengen tahu sebenarnya apa yang menimpa adiknya. Itu aja yang bisa aku kasih tahu karena emang tipis gitu kan. Dan endingnya menurut aku bikin merinding dan apa ya, bikin kepo gimana nih kelanjutannya. Dan karena aku nggak ngerti cerita secara lengkap, aku nggak bisa mengambil kesimpulan apa-apa gitu kan. Dan untuk ratingnya di sini aku mau kasih 3,5 dari 5 bintang. Next, itu judulnya Teenage Mutant Ninja Turtles, akhirnya kebaca juga gitu kan, yang ditulis oleh Kevin Eastman dan juga Tom Waltz. Ini juga udah nengger lama banget di Google Play Books aku, jadi akhirnya aku putuskan untuk baca aja. Aku pribadi emang belum tahu sih cerita secara lengkap atau aslinya dari TMNG ini gimana gitu kan. Dan kalau ngelihat dari ini ada semacam background atau backstory gitu, bagaimana Turtlesnya ini tuh muncul, atau ya pokoknya bagaimana sih awalnya gitu kan. Tapi ya nggak tahu juga apakah ini memang cerita asli atau mungkin, kan soalnya banyak banget kan, jadi aku nggak bisa mengambil kesimpulan terlalu banyak gitu loh. Dan memang sih dari yang aku dengar, Teenage Mutant ini tuh memang genrenya kayak action, dan aku emang bisa merasakan hal action itu di dalam sini. Dan karena aku juga udah nggak tahu mau ngomong apa lagi, soalnya buku ini tipis sih sebenarnya, atau komik ini tipis sih sebenarnya. Jadi makanya aku mau kasih ratingnya tuh 3,5 dari 5 bintang. Selanjutnya yaitu adalah komik lagi. Kali ini judulnya itu Mind MGMT Secret Files. Ini yang nomor 1 ya, yang ditulis sama Matt Kindt. Ini tuh tipis banget sih sebenarnya, jujur ini tipis banget. Jadi makanya aku nggak bisa terlalu banyak ngomong ceritanya tentang apa. Yang pasti ini genrenya kalau menurut aku kayak crime, dan juga ada sedikit premis mengenai serial killer gitu deh. Dan di bagian menuju ending tuh ada satu hal yang masih bikin aku bingung sampai sekarang, dan ini maksudnya apa ya, kayak klise banget gitu di bagian akhirnya itu. Cuman setelah selesai aku membaca dan aku perhatikan covernya, aku tuh baru nyadar kalau covernya itu lumayan menggambarkan cerita gitu loh. Padahal kalau aku lihat sebelum baca tuh kayak apaan nih covernya gitu kan. Dan karena hal tersebut aku mau kasih komik yang ini ratingnya 3 dari 5 bintang. Selanjutnya ini judul lanjutan dari Mind MGMT Secret Files, jadi yang nomor 2. Dan ini fun fact aja, sebenarnya tuh aku membaca yang ini dulu karena ini yang aku download pertama di Google Play Books gitu kan. Dan akhirnya aku memutuskan untuk baca, dan setelah aku selesai membaca itu ada muncul rekomendasi gitu loh, atau suggestion di bagian bawahnya Google Play Books. Dan aku baru nyadar ternyata ini ada judul pertamanya dan itu gratis. Jadi aku langsung kayak, kenapa aku baca judul keduanya dulu gitu loh. Jadi aku langsung baca judul yang pertama tadi gitu kan. Cuman memang aku urutkan aja ya kasih taunya, jadi biar rapi. Intinya kalau yang di buku yang kedua ini tuh menurut aku ceritanya memang sedikit beda, karena masanya itu atau timelinenya 2 tahun setelahnya kayaknya, kalau nggak salah 2 tahun setelah si cerita yang pertama itu tadi, yang menghadirkan tokoh utamanya yang adalah seorang penulis cerita, especially dia menulis cerita crime fiction. Menurutku lagi-lagi endingnya aku nggak nangkep, dan kalau ditinjau dari judul pertama memang
gak nyambung banget gitu loh. Dan karena ini ada judul ketiganya, jadi mungkin aku akan baca judul ketiganya nanti gitu. Karena aku gak baca ya, di bulan Februari tuh gak baca. Tapi overall aku suka karena ada tokoh utamanya yang adalah penulis itu. Jadi ada background gimana sih dia itu meriset gitu lah ya. Jadi makanya aku mau kasih ratingnya tuh 3,7 dari 5 bintang. Selanjutnya ini tuh buku non fiksi. Setelah sekian lama aku nggak baca buku non fiksi lagi dan lumayan ini beneran literally buku non fiksi gitu loh. Yaitu adalah Mitos dan Fakta Kesehatan yang nomor 2 yang ditulis oleh Erika Lebang. Sebenarnya ada judul yang pertamanya, cuman karena aku nemunya di online waktu itu yang ini dan adanya yang ini, jadi ya udah deh kita baca aja gitu kan. Dan ini memang sesuai dengan judulnya, temanya tentang health atau dunia medis. Tapi di sini lebih mengerucut lagi pada sistem pencernaan sih, karena memang penulis menjabarkan kalau semua-muanya itu berawal atau berasal dari sistem pencernaan. Karena sistem pencernaan ini sih yang mempengaruhi seluruh kerja tubuh gitulah ya. Dan lewat buku ini pula aku suka karena penulis meskipun membahas hal yang cukup berat kan scientific banget tuh, tentang tubuh, tentang pencernaan dan penyakit segala macam, tapi bahasanya tuh enak banget karena memang basically itu diambil dari tweet-tweetnya si penulis gitu. Jadi kayak dijadikan satu akhirnya jadi buku. Tapi aku suka banget sih dengan gaya bercerita kayak gitu, seolah-olah itu kayak aku kayak nggak lagi baca buku non fiksi. Padahal kalau kita pikir-pikir kayak berat banget gitu kan. Dan jangan khawatir, jangan mikir kalian aduh tema kesehatan pasti bakalan kayak textbook gitu. Enggak ya, ini nggak kayak textbook. Pokoknya kayak aku suka banget. Dan juga bagaimana penulis ini tuh sangat objektif dan tidak menggiring pembaca untuk ini loh pernyataanku tuh yang paling benar tuh, enggak sama sekali. Dan dalamnya tuh berwarna ya by the way. Jadi kita bacanya itu juga nggak akan bosan. Dan aku sebenarnya pernah bahas juga untuk buku ini secara detail banget, dan aku juga membahas tiap-tiap bab atau bagiannya di sini di blog yang bisa kalian akses di kolom deskripsi di bawah. Dan karena hal tersebut aku mau kasih untuk buku ini tuh ratingnya 5 dari 5 bintang juga, karena aku suka banget sih dan membawakan banyak banget perspektif baru. Next, ini adalah novel yang bergenre misteri gitu, yang adalah The Murder of King Tut yang ditulis oleh James Patterson dan Martin Dugard. Ini setelah sekian lama aku nggak baca novel misteri, jadi makanya ayo kita baca novel yang ini. Novel yang ini juga ada sedikit bumbu sejarah karena dia memang timelinenya itu sekitar ada 2 timeline sih sebenarnya, di tahun-tahun sebelum Masehi gitu dan juga tahun 1900-an, yang which is mengambil latar tempatnya itu di Mesir kuno. Ini ceritanya tentang Howard Carter. Jadi dia itu adalah orang yang pengen membongkar sejarah gitu yang udah kependem kurang lebih selama 3000 tahun. Dan dia itu ingin menemukan makam raja misterius yang sudah dilupain oleh banyak orang, namanya Raja Tutankhamun. Dan tapi sayangnya dia itu makin lama justru nggak menemukan apa-apa, dan dia tuh bahkan sampai dicap sebagai kayak orang gagal gitu, kayak orang yang cuma sok-sokan mau menemukan sejarah atau menemukan harta karun padahal gak ada apa-apanya gitu kan. Dan setelah selesai membaca novel yang ini, aku jadi menemukan kesamaan antara dua tokoh yang yang disoroti, yaitu Raja Tut dan juga Howard Carter. Yaitu mereka tuh sama-sama dianggap remeh oleh orang sekitarnya. Dan membaca novel ini aku jadi bikin makin pengen mempelajari hal-hal yang terkait dengan Mesir kuno, dan juga aku jadi pengen sih memperbanyak bacaan yang ditulis oleh James Patterson. Untuk reviewnya sebenarnya aku pernah bikin di blog juga atau di video reading vlog, karena di situ aku juga membahas beberapa hal di beberapa bagiannya gitu. Jadi ya itu tadi. Dan untuk ratingnya aku mau kasih 4,5 dari 5 bintang. Selanjutnya yaitu adalah Brida yang ditulis oleh Paulo Coelho. Ini tuh buku pertama dari Paulo Coelho yang aku baca, dan akhirnya aku bisa kenalan gitu kan sama tulisannya Paulo Coelho. Impresiku setelah membacanya ini mind blowing banget dan membuatku bertanya-tanya serta merenung. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Ya karena memang tema yang diangkat sama Paulo Coelho itu lebih ke mencari jati diri, dan di buku ini juga
menyinggung apa sih tujuan hidup kita dan eksistensi dari kehidupan, cailah ya kayak gitu itu loh. Atau mungkin secara ringkasnya memang secara kebanyakan buku-bukunya Paulo Coelho itu kan memang membahas tentang filosofi hidup. Jadi di sini kita juga akan mendapatkan filosofi hidup itu dari seorang tokoh yang bernama Brida, dan dia itu ingin mencapai tujuan dan dia tuh ingin mencari bakatnya gitu sih di kehidupan ini. Topiknya emang lumayan berat dan bahasa yang digunakan tuh juga nyastra banget dan terdengar klasik gitu kan. Tapi di sini surprisingly aku bisa paham dengan apa yang disampaikan, dan penulis juga punya pemikiran baru dan unik di dalam sini. Setelah baca judul ini ya entah kenapa aku tuh kayak mendapat gambaran at least judul tersohornya itu yang The Alchemist atau Sang Alchemist itu bakalan gimana isinya. Soalnya ya pasti gak jauh-jauh beda gitu kan. Dan apalagi aku pernah membaca judul atau novel bertemakan filosofi yang lain, yaitu The Little Prince. Jadi aku makin kayak menerka-nerka jangan-jangan memang seperti itu. Tapi ya udahlah ya, tebak-tebakan dulu. Untuk rating di sini aku mau kasih 4 dari 5 bintang. Next itu komik lagi yang judulnya Aisola. Ini nomor 1 juga yang ditulis oleh Brandon Fletcher. Ini aku sebenarnya baca dengan niat mencari penyegaran setelah membaca novel yang tadi yang cukup berat gitu kan. Tapi ternyata aku kurang suka sama sama komik yang ini karena to the point aja, aku nggak paham dengan ceritanya dan jalan ceritanya. Dan entah kenapa ya, seolah-olah tuh cerita di komik ini kayak udah kejadian dari cerita sebelumnya, padahal ini masih komik pertama gitu kan. Soalnya udah tiba-tiba situasinya hancur gitu, aku nggak ngerti. Jadi ini kayak gak ada penjelasan apa-apa gitu kan. Ini kayak tahu-tahu masalah belum selesai ada masalah baru lagi. Jadi ini apa sih ceritanya? Tapi aku suka dengan gaya ilustrasinya, dan juga di sini ada ilustrasi tentang macan gitu kan. Dan aku suka karena macannya lucu sih. FYI aja tuh. Karenanya karena kurang suka itu tadi, aku mau kasih 2,8 sih ratingnya untuk komik yang ini. Selanjutnya ini bukan novel sih, lebih ke buku anak-anak mungkin. Ini random dari Google Play Books, yaitu adalah A Tiny Secret Diary Found by Me yang ditulis sama Nick Nee. Dan ini sekali duduk udah beres sih. Selain karena faktor layoutnya itu terkesan teksnya emang dikit gitu. Bahasa Inggris yang dipakai juga mudah, dan mungkin karena pengaruh penulisnya adalah anak kecil kali lah ya. Jadi bahasa Inggrisnya nggak yang ribet-ribet banget. Dan di sini aku suka bagaimana penulis membuat ceritanya mengalir dan menghibur, dan emang khas gitu kan, kayak imajinasi anak-anak tuh seperti ini gitu loh. Jadi kalau kalian mungkin juga mencari bacaan dengan bahasa Inggris yang mudah, aku rekomendasikan untuk baca judul yang ini. Emang enak banget lah untuk baca-bacaan yang ringan. Jadi makanya aku mau kasih ratingnya 3,8 dari 5 bintang. Selanjutnya ini tuh buku non-fiksi lagi, yaitu How to Heal Yourself yang ditulis sama Deepak Gupta. Ini memang kayak genrenya lebih ke self-help atau self-love gitu lah ya. Dan ini temanya tentang healing. Di sini aku lagi-lagi dengan pemikiran penulis yang pemikirannya baru-baru gitu, dan kita bisa terapkan sih. Dan memang di sini penulis juga lagi-lagi mengambil atau menggambarkannya secara objektif. Jadi aku suka banget. Jadi makanya kayak kalian bisa baca juga mungkin kalau lagi butuh untuk heal atau mungkin lagi merasa down. Lagi-lagi aku suka, jadi makanya aku mau kasih ratingnya 4 dari 5 bintang. Selanjutnya yaitu adalah tempat puisi yang judulnya yaitu adalah Tempat Paling Liar di Muka Bumi yang ditulis sama Theoresia Rumte dan juga Wesley Johannes. Ini aku kepincut karena ada di kategori editor choice di Gramedia Digital. Jadi makanya aku putuskan untuk baca. Terus selain itu karena covernya cantik banget. Isi atau benang merahnya itu bisa aku bilang tentang percintaan, tapi lebih ke hubungan suami istri gitu loh. Dan di sini juga membahas hal-hal yang berkaitan dengan kerinduan, dan juga beberapa part itu ada yang menyinggung masalah kehilangan. Kata yang dipakai lumayan sastra sih, tapi aku suka karena emang bagus banget gitu kayaknya kata-katanya. Jadi makanya aku mau kasih ratingnya tuh 4 dari 5 bintang.
Judul terakhir, aduh ini banyak banget ya memang, yaitu adalah About Friends yang ditulis sama Terelie. Setelah membaca Dia Adalah Kakakku, aku akhirnya pengen membaca judul-judul lain dari Terelie. Dan berhubung masih ada tuh Gramedia di digital kan, jadi makanya aku pilih buku ini. Karena selain itu juga apa ya, kan ini tipis ya, karena memang ini juga puisi gitu loh. Dan aku suka karena di sini temanya membahas tentang pertemanan itu, jadi aku kayak merasa relate. Terus kemudian karena ini Terelie mungkin kali ya, dia itu menulis dengan enak dan santai gitu loh. Jadi kayak nggak perlu lah kata-kata yang ribet, dan pokoknya sekali baca kita langsung bisa nancep gitu istilahnya. Pokoknya aku suka banget. Dan puisi ini juga menjadi refleksi sih ke aku nih udah jadi temen yang benar belum sih ke orang lain gitu. Jadi makanya karena suka banget, aku mau kasih ratingnya tuh 5 dari 5 bintang untuk buku yang ini. Oke, itu tadi adalah 15 judul yang aku baca di sepanjang bulan Februari. Kayaknya ini adalah jumlah terbanyak aku membaca dalam sebulan gitu lah ya. Dan itu dimenangkan oleh bulan Februari tahun 2022. Sebenarnya antara seneng gak seneng sih. Senangnya itu karena variasi bacaannya banyak. Gak senangnya itu kalau bikin video wrap up-nya kayak gini nih, yang bener-bener panjang banget. Tapi gak apa-apa. Aku akhiri dulu ya sampai sini videonya karena udah panjang banget. Makasih banyak banget buat yang udah nonton, and I'll see you on my next one. Bye bye.